Tahun ini tahun apa? Tahun 2023 gereja kita. The Year of Holiness ya. Ya. Tahun ke kudusan. Kita ambil di 1 Petrus 1 ayat 16. Minta tolong Pak Hendro. Ya, selamat datang kepada Bapak Presiden Jokowi. Nggak ada ya. 1 Petrus 1 ayat 16, Pak Hendro. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Ya, kita tahun ini mulai dari Januari sampai Desember kita bahas sangat banyak, mendapat berkat sangat banyak. Jika orang-orang hanya mau melihat, oh pendeta A ini kalau khotbah bagus, pendeta B, pendeta terkenal ini kalau khotbah bagus, dan mau mencarinya di tempat ini, saya pastikan kita telah kehilangan banyak sekali berkat Tuhan. Dengan hamba-hamba Tuhan yang sederhana, yang apa adanya, Tuhan memberkati kita semuanya dengan militan integritas kekudusan Kristus. Saya melanjutkan di Wahyu. Saya dulu punya dosen namanya Bu Wahyu ya. Iya Pak Vincent ya. Bu Wahyu. Wahyu 22 Pak Hendro. Wahyu ini ditulis oleh Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Setelah gagal untuk dihukum mati, ia dibuang di Pulau Patmos, dipekerjakan di tambang batu bara. Ayat 11 Pak Hendro. Ini pesan Tuhan di akhir zaman. Barang siapa berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Hati-hati buat saya, hati-hati untuk Bapak Ibu, untuk teman-teman. Begitu Tuhan bilang, biarlah, itu dulu Pendro. Kalau sudah dibilang biarlah, artinya apa? Dibebasin. Lu mau berbuat jahat, udah biarlah berbuat jahat. Kalau ada seorang anak, rumahnya bersih, habis dipel sama mama. Tangannya kotor, bawa tanah liat basah. Kakinya kotor, dari luar basah. Masuk, terus mamanya bilang, terus. Kira-kira si anak tuh terus kecek-kecek, wah happy atau stop di situ? Stop ya kan? Nggak apa-apa. Bus ya, lagi mau lihat alat yang akan digunakan untuk pelayanannya besok. Nah, hati-hati buat saya, buat Bapak Ibu. Begitu Tuhan bilang, biar. Itu udah bukan lampu kuning, itu lampu merah. Paham Bapak Ibu? Paham ya? Di sini siapa yang masih senang hobinya berbuat jahat? Yang hobinya gosip, fitnah, mencuri, mencelakai orang. Siapa di sini? Tuhan bilang apa? Biarin. Biarlah ia semakin berbuat jahat. Tetapi sikap yang saya harapkan sore ini, stop sampai di sini. Mau Bapak Ibu? Stop di titik ini. Amin. Next lagi Pak Hendro. Apa sih yang kedua? Oh bukan Pak Hendro, yang ayat 11 tadi. Barang siapa yang berbuat cemar. Cemar ini najis. Cemar ini tidak kudus. Di sini siapa yang suka lihat gambar-gambar yang gak kudus? Wah, gak pernah ke tempat-tempat yang tidak pantas buat anak-anak Tuhan. Tetapi lewat handphone bisa traveling. Wah, aku mau sleep call. Apa sih sleep call itu? Sleep call apa sih, Carlo? Laga tahu. Sleep call itu apa? Apa? Kok dalam banget gitu loh, ya. Jadi sekarang banyak orang melakukan video call yang tidak kudus. Hati-hati. Aku nggak pernah ke tempat-tempat yang lampu merah. Tapi sekarang lewat
smartphone, lewat media sosial, banyak sekali udah berhamburan di mana-mana yang memancing kita untuk jatuh dalam kenajisan. Tuhan bilang apa tadi ayat tadi, Pak Hendro? Kata-katanya apa? Biarlah. Wes, biarno. Ya biarin. Tuhan mau melepas orang-orang yang berbuat jahat. Terus udah gak apa-apa. Yang mau berbuat najis, terus gak apa-apa, Tuhan mau melepaskan. Saya mau bertanya serius. Bapak Ibu, apa mau di gerbong ini, di gerbong kejahatan, di gerbong kenajisan, mau gak Bapak Ibu? Saya lihat dari wajahnya Bapak Ibu, teman-teman gak ada yang minat masuk dalam gerbong ini. Saya mau kasih tahu, kira-kira Bapak Ibu, teman-teman tahu gak ujung stasiun dari gerbong orang-orang yang dibiarkan Tuhan melakukan kejahatan dan kenajisan? Tahu gak? Tahu gak Bapak Ibu? Kematian kekal, penghukuman kekal. Hanya itu yang ada. Pilihan ada di tangan saya, pilihan ada di tangan Bapak Ibu. Tidak ada yang tidak militan di dalam kekudusan. Semua harus militan. Jika sekarang ada pemilu ya, di media sosial banyak sekali yang menjelek-jelekan, mencemooh, tahu, memfitnah, merendahkan orang lain. Padahal kita nggak tahu apakah kita mau terjun ikut menyebarkan hal-hal yang kita sendiri tidak pantas. Mazmur 1 berkata, jangan ikut kumpulan pencemooh. Jangan. Saya berharap kita semua yang masih pegang tiket di kelompok ini, ayo buang, tinggalkan gerbong itu. Oh enggak Pak, saya mau kejahatan kenajisan, tapi saya juga mau kekudusan. Tuhan bilang gimana kalau suam-suam kuku? Apa? Muntahkan, diludahkan. Kalau orang muntah itu kan, kemarin saya dan Pastor Gary kita besuk seorang sakit di rumah sakit. Salah satu tandanya Pak, dia mau muntah, berarti dia nggak beres di perutnya. Nah, kalau ada yang nggak beres di dalam tubuh Kristus, itu harus dibuang. Kalau kita masih mau mencoba di dua kaki, ya, oh aku mau biasa-biasa aja jadi anak Tuhan. Aku mau serius jadi anak Tuhan. Kalau di gereja aku malaikat. Kalau di rumah aku nggak serius. Di rumah aku KDRT. Di rumah aku nggak hormat dengan orang tua. Di rumah aku nggak jadi berkat buat keluarga. Tapi kalau di gereja, wah, jadi orang suci. Oh, haleluya, shalom, saudara. Tuhan akan memuntahkan mereka. Ayo, kita masuk ke gerbong yang satu lagi. Dibuka lagi, Pak Hendro. Gerbong yang kedua apa? Barang siapa yang benar. Bahasa aslinya barang siapa yang adil melakukan, serta melakukan kebenaran. Biarlah ia terus berbuat benar. Di sini siapa Bapak Ibu? Wah, aku nganggur rek. Wah, aku mau lihat hal-hal yang gak berguna, ya. Wah, aku mau tiktokan apa gini-gini, atau mau chatting teman-teman yang sudah lama gak ibadah. Oh, tiktokan dulu. Oh, jangan deh, nanti terus-terusan sampai sore. Mulai, Devon, gimana kabarnya, ditanyain Devon. Iya. Pastor Benny gimana kabarnya? Mulai di chatting, yang sudah lama gak datang. Jadilah orang-orang benar. Iya. Misalkan gini,
Miss Maria, gimana kabarnya? Kok kemarin saya lihat kok wajahnya kok muram gitu ya, misalkan ya Miss ya, sorry loh Miss. Ditanya, oh saya sedang ngalamin ini, ayo berdoa, ditanya satu-satu. Iya, ayolah sama-sama kita berbuat benar. Tuhan juga bilang, biarlah mereka terus berbuat benar. Yang kedua apa tadi, Pendro? Selain berbuat benar, ia melakukan hal-hal kudus, kados, mengkhususkan hidupnya bagi Tuhan. Ada dua, benar dan kudus. Kenapa Tuhan bilang biarlah? Sama seperti yang jahat, sama yang cemar, Tuhan bilang biarlah. Ketika Tuhan berkata biarlah mereka berbuat benar, biarlah mereka berbuat kudus, artinya Tuhan mau membiarkan saya, mau membiarkan Bapak Ibu, teman-teman L juga. Tuhan mau membiarkan kita semuanya, ayo ekspresikan cinta Tuhan dengan versinya saya, dan versinya kita semua. Kalau mungkin, oh Tuhan, saya mungkin suara saya kalau nyanyi dari timur ke barat, ya suara saya nggak sopan di telinga, tapi aku mau berdoa, lakukan, ekspresikan, karena Tuhan bilang biarlah, ayo nak, biarlah, lakukan yang benar, lakukan yang kudus. Kita sama-sama kita bebaskan roh kita bebaskan jiwa kita untuk mencintai Tuhan, untuk melakukan kebenaran. Tadi saya senang lihat tamborin, tapi sudah melayani Tuhan. Tadi saya juga ngelihat pelayan gereja anak, ya luar biasa. Saya sebenarnya pengen, saya bilang sama istri saya pengen, tapi kok kayaknya momen areanya terbatas. Mungkin nextnya kita sewa di Stadion Madia. Ya, saya bersyukur kita semuanya sudah banyak yang terlibat. Ayo, begitu Tuhan bilang, ketika Tuhan bilang, biarlah anak-anakku yang mau berbuat benar, ayo. Yang mau berbuat kudus, ayo. Kita berada di gerbongnya Tuhan Yesus. Saya tahu akhirnya gerbongnya Tuhan Yesus di mana. Di situ tidak ada air mata. Di sini siapa yang ada air mata? Oh, nggak ada air mata saya, pastor. Nih, lihat ini saya nggak rusak. Oh, saya nggak pernah nangis, pastor. Saya ceria. Tapi ketika berada di dalam kesendirian, ketika di tengah malam gak ada orang yang mau mendengar, kadangkala air mata itu justru di saat-saat seperti itu keluar. Ada kabar baik untuk kita semua. Tuhan mau menghapus air mata kita semua. Saya pernah lihat sebuah film romantis, seorang gadis dan seorang pemuda. Si gadis menangis. Tahu gak apa yang dilakukan oleh si pemuda? Diusap air matanya si gadis. Romantis gak? Seperti itulah Tuhan Yesus menghapus air mata. Di sana gak ada kertak gigi. Wah, saya nggak pernah geretakan. Teman-teman, Bapak Ibu, oh saya nggak pernah kegeretakan. Tetapi itu adalah ekspresi ketakutan. Di sini siapa yang tidak takut? Angkat tangan. Yang tidak punya ketakutan. Oh, saya nggak takut masa depan. Oh, saya nggak takut masalah jodoh. Saya nggak takut masalah hubungan dengan pasangan. Oh, saya nggak khawatir anak saya yang kecil ini nanti 20 tahun lagi seperti apa. Saya nggak takut. Di sini siapa yang seperti itu? Mungkin hampir nggak ada ya. Kita semua punya ketakutannya masing-masing. Tapi ketika kita berada di gerbongnya Tuhan Yesus, yaitu gerbong orang-orang yang mau mengasihi, mencintai Dia, Tuhan akan menghapus semua ketakutan kita. Beri tepuk tangan buat nama Tuhan Yesus.
Saya sangat bersuka cita dengan hal ini. Ayo, begitu Tuhan Yesus bilang, biarlah hai jemaat House of Kana, mereka bergembira di dalam aku. Beramai-ramai bersemangat mencari kebenaran. Membuat melakukan kekudusan. Oh, aku nggak mau lah sekarang menggunakan media sosial untuk hal-hal yang nggak kudus. Oh, yang biasanya aku nggak bersyukur. Iki opo nggak enak. Iki opo nggak baik. Kemana naik angkot ngomel. Ketemu anjing, dasar asu. Berantem sama anjing, ya kan? Di rumah berantem sama pasangan, wah nggak bersyukur. Sekarang hari ini sama-sama, mau Bapak Ibu ya, kita tutup tahun 2003 dengan kemerdekaan. Tahun 2024 kita bisa mengambil nafas dengan lega, nggak ada dendam. Rugi kita ada dendam, rugi kita ada masalah. Biarlah kita bersuka cita di dalam nama Tuhan Yesus. Saya akan mendeklarasikan tahun 2024. Tapi sebelum itu, ada kabar-kabar sukacita dari para pastor kita. Bapak Ibu mau dengar? Mau ya? Mau nggak? Kurang tegas. 1, 2, 3 mau nggak? Terlalu tegas. 1, 2, 3. Nah, cocok. Oke, silakan Pastor Benny. Ada firman, kita bergairah. Ada gosip, buat apa, nggak menarik gitu loh ya. Wah, ada dosa, kita berdosa yuk. Dosa kok ngajak-ngajak gitu ya. Nggak tertarik. Kita perkaya dengan firman Tuhan. Mau ya Bapak Ibu ya. Untuk tahun depan izinkan saya memberi kata-kata untuk tahun 2024. Saya sendiri, saya mau menyadur dari kata-kata yang telah dikatakan oleh seorang tokoh. Izinkan saya untuk sharing ini untuk Bapak Ibu. Mazmur 139 Pak Hendro. Ayat 4 Pak Hendro. Sebab sebelum lidah saya, sebelum lidah Laga, sebelum lidah Cesian sama Bu Lili, sebelum Oma Nona mengeluarkan kata-kata, sebelum semua kita mengatakan doa, mengatakan ketakutan kita, mengutarakan kekhawatiran kita di tahun 2024, keraguan, semua ketidakpastian, Tuhan bilang apa? Sesungguhnya semuanya sudah aku ketahui, kata Tuhan Yesus. Gimana Bapak Ibu? Senang nggak memiliki Tuhan yang sudah mengetahui apa yang akan kita ucapkan? Loh, berarti saya nggak perlu berdoa dong? Oh no. Pertama, doa, saya menyadur Pastor Gary. Doa itu begitu Tuhan Maha Tahu, mengetahui semua ketakutan, permintaan, apapun di dalam benak kita. Ketika Tuhan mengetahui itu semuanya, maka doa adalah tentang hubungan. Doa itu berbicara tentang relationship, keintiman, kedekatan dengan Tuhan, nomor 1. Nomor 2, begitu kita tahu, begitu kita sadar bahwa Tuhan yang Maha Tahu mengerti masalah saya, mengerti masalah Bapak Ibu. Hal yang kedua, perlunya berdoa itu apa? Untuk apa kita berdoa lagi kalau Tuhan sudah tahu? Saya beritahu, ada sesuatu yang hilang, ada sesuatu yang lepas, ada sesuatu yang sirna. Yaitu apa? Kekhawatiran saya, kekhawatiran Bapak Ibu. Ketika kita berkata, Tuhan, aku memiliki ketakutan dalam bidang ini, Tuhan bilang, aku sudah tahu nak, aku sudah tahu nak.
Yang lepas apa? Kekhawatiran saya, kekhawatiran Bapak Ibu, ketakutan kita semuanya. Jangan putus berdoa. Berbahagialah, nikmatilah tahun 2024 dengan segala kelimpahan Kristus. Karena Dia yang memegang dan Dia sudah ada di tahun 2024 menunggu saya dan Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Saya mau deklarasikan, saya sudah share juga ke Pastor Benny, Pastor Gary tentang tema raya tahun 2024. Buka peluang Tuhan untuk melakukan mujizat. Kalau Tuhan kita jadikan sebagai sandaran, kita percaya Tuhan pun melakukan mujizatnya. Banyak kita akan lihat mujizat terjadi. Kita ini sudah ada talentanya kok masing-masing. Yang percaya Yesus, yang sudah diangkat menjadi anak-anak Allah, sudah diberi modal talenta 1, 2, 5. Nah sekarang sudah dikasih contoh nih sama Alkitab. Kalau you cuma punya 1, enggak apa-apa, mengucap syukur, kembangkan, jangan dipendam. Karena kita tahu kalau kita pendam ujung-ujungnya, Yesus bilang, "Enyah engkau, aku tidak mengenal engkau." Kenapa sih kita harus memberitakan Injil, atau kenapa kita harus mengabarkan Injil? Karena memang dunia itu penuh dengan orang-orang yang seperti ini. Maksudnya orang-orang yang mereka nggak sadar kalau mereka itu berbuat sesuatu yang menghancurkan dirinya. Kadang apa yang tidak terjadi dalam kehidupan kita, bahkan yang kita doakan siang dan malam, kita memohon dari begitu lama, bahkan mungkin bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, itu yang kita doakan aja, tapi tidak pernah terjadi. Bukan Allah tidak mau menjawab, saudara, tapi karena doa yang kita sampaikan itu dengan ukuran kita sendiri, keinginan kita, kemauan kita. Ini loh Tuhan, kemauanku supaya terjadi. Kita itu tidak tahan dengan yang namanya proses. Kita itu lebih senang celebrationnya, perayaannya, kita lebih senang daripada menikmati prosesnya. Padahal di dalam proses itu ada sesuatu yang tidak bisa digantikan. Kita itu melupakan yang namanya proses, nggak tahan. Yang namanya proses itu kesuwen gitu. Contoh, ayo belajar piano, rutin belajarlah. Mana ada yang tahan? Tapi pengennya mau tampil. Waduh, bisa begini. Weh, itu ada proses gitu. Padahal yang hakiki, intinya, esensinya itu ada di dalam proses. Dan kita harus mau mendengar firman-Nya. Tuhan aja mau mendengarkan kita. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga mau mendengar suara Tuhan? Atau kita mau berjalan dengan pemikiran kita sendiri, dengan kekuatan kita sendiri? Kita nggak akan mampu ya. Jadi kalau hatimu bermasalah, mulutmu bermasalah, perilakumu bermasalah, keputusanmu bermasalah, respon dari hidupmu pun bermasalah. Apa yang salah dikatakan benar, apa yang benar dikatakan salah sesuai dengan keinginan diri kita sendiri. Jadi ukuran kebenaran pada saat itu bukanlah ukuran yang sesungguhnya, melainkan yang sesuai dengan keinginan diri kita sendiri ataupun kepentingan kita sendiri. Jadi melihat segala sesuatunya di sekitarnya itu dengan cara yang salah, penilaian-penilaian yang salah dan pemikiran-pemikiran yang salah menurut pemikirannya sendiri ataupun keinginan dirinya sendiri. Tuhan yang melakukan apa yang tidak bisa kita lakukan itu Tuhan yang melakukan. Apa yang mustahil buat kita kerjakan, Tuhan yang membuat kita itu bisa mengerjakan. Kenapa kita harus takut? Dia mengatakan apa? Itu sudah tidak lagi kulakukan. Apakah dia bisa menanggalkan kedagingannya? Bisa. Paulus menanggalkan itu semua. Ketika Paulus berjumpa dengan Yesus, maka dia dapat menanggalkan kedagingannya.